Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini, dan di video kali ini gue akan merekap semua pembahasan detail karakter menarik dalam game Matematika Kematian ini. Ya, Baldi's Basic. Setelah kemarin gue udah menyelesaikan series pembahasan yang sangat panjang ini, akhirnya kita tiba di video rekap pembahasan. Dimana di video kali ini gue akan membahas detail menarik dari semua karakter yang ada dalam game Baldi's Basic ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gue, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Sumpah kalau main game Baldi, ini bocil paling ngeselin dari semua NPC pengganggu dalam game. Udah ngeselin, nyusahin lagi. Bayangin kalau kalian udah mau keluar, si bocil kematian ini muncul. Mana nggak ada gunting lagi, dan si Baldi udah di belakang persis. Ya mati dah. Nah, bocil kematian ini digambarkan sebagai bocil perempuan berbaju merah dengan celana biru dan sepatu coklat. Gambar dari NPC satu ini udah kayak gambaran anak TK aja. Ini membuatnya tambah ngeselin. Dalam poster di ruangan prinsipal tertulis deskripsi dari playtime ini, dimana dibilang kalau playtime ini memiliki penglihatan buruk. Penyebab dari gangguan penglihatannya playtime ini belum diketahui, namun mungkin ini dikarenakan rabun sejak lahir. Ya, walaupun begitu, playtime ini memiliki kepribadian yang periang dan suka mencari teman untuk bermain lompat tali dengannya. Secara simpelnya, ketika dia mengajak player bermain lompat tali, player akan mendapatkan YTP sebanyak 25. Itu jika kita perfect melewati 5 lompatan tanpa gagal. Namun jika ada lompatan yang gagal, YTP akan dikurangi 5 poin. Jika player menggunakan gunting untuk nge-skip lompat talinya, maka itu akan membuatnya sedih dengan berkata, "Oh, that makes me sad." Playtime akan cooldown selama 15 detik. Sebelum kemudian dia akan mengajak player bermain lagi ketika dia melihat player. Dalam Baldi's Basic Birthday Bash, mekanisme dari si playtime ini sama kayak di klasik. Cuman di sini dia menggunakan topi ulang tahun. Ya, karena lagi pesta ulang tahunnya Baldi. Tapi topi ulang tahunnya akan lepas ketika kita memotong talinya. Dia juga akan muncul dengan karakter lainnya untuk nge-surprisein player dan menyuruh player meniup lilin. Nah, dalam Glitches School, di salah satu ruangan kita akan dapat melihat banyak playtime, juga Blazeface dan Balloon di sini. Namun anehnya, satu dari sekian banyak playtime di sini terlihat sedih. Ini mungkin bisa gua bahas di pembahasan teori di video lainnya. Nah, dalam Baldi's Basic Classic Remastered, ketika player memainkan mode hard, tingkat lompatan dari playtime ini akan dinaikkan menjadi 10 lompatan. Namun gerak talinya akan dipercepat, membuat player masih dapat menyelesaikan lompat talinya tanpa harus memakan waktu lama. Nah, dilihat dari tampilan playtime ini yang tampak seperti coretan terutama di bagian rambut dan wajahnya, playtime ini sepertinya didasarkan oleh art style Violet Red Sun yang terlihat di video YouTube Nesquik Rabbit. I'm the Nesquik Rabbit. I'm the chocolate milk bunny. I give chocolate milk to the kids. Selain itu, playtime ini juga adalah satu-satunya karakter yang memiliki theme songnya sendiri, yang bisa terdengar ketika nih bocil berada di dekat player. Nah, walaupun playtime ini digambarkan sebagai seorang perempuan, pengisi suara dari playtime ini adalah developernya sendiri, yaitu Missman12, di mana Missman12 mengaku kalau dia merecord suara playtime ini, dia harus berbicara seperti badut dan kemudian dibuat suaranya distorsi. I wanna play with someone. Let's play. So broken knives in a row. Once you do, I let you go. Ready? Go! Oops, you messed up. Let's try again. From the top. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, that's great. Let's play again. Sometime soon. Oh, that makes me sad. Surprise! I talk like this. Like a clown. Talking like this. I'm like a clown. Selain itu juga, line Let's Play pada awalnya akan digunakan untuk arts and crafters. Sebelum kemudian Missman12 menyadari
kalau line ini akan lebih cocok untuk playtime, dan pada akhirnya line tersebut diberikan ke playtime. Nah, ada kemungkinan yang sangat langka di mana principal dan playtime mendatangi player secara bersamaan, di mana di sini player akan terkena detention juga lompat tali secara bersamaan. Nah, dalam file suara playtime di Baldi's Basic Classic terdapat lainnya yang menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hal ini menandakan kalau pada awalnya mekanik playtime ini akan dibuat 10 lompatan. Namun karena merasa terlalu memakan waktu, Mishman 12 mengurangi lompatan menjadi 5. Playtime juga pada awalnya memiliki line yang menjelaskan cara bermain minigamenya. Namun juga karena terlalu memakan waktu, Mishman 12 pada akhirnya menghilangkan line playtime itu. Sebelum versi 1.3.1, playtime dapat memasuki ruangan secara random, bahkan dapat memasuki ruangan fakultas. Namun setelah versi itu, playtime hanya dapat memasuki ruangan jika dia mengejar player. Dalam tape recording 3, playtime dulunya memiliki mekanisme tersandung. Tape recording number 3, playtime, the little girl with the jump rope. She will see you and she will run after you, but sometimes if you're lucky she'll trip, that's good. Run away while you can. Dalam Baldi's Basic Plus sebelum versi 0.3.6, dan jika kita membuka map saat sedang dalam minigamenya playtime, tali dari playtime ini akan terlihat di dalam map. Dalam Baldi's Basic Classic juga remastered di versi sebelumnya, ada bug langka di mana playtime gak akan pergi setelah minigamenya selesai. Hal itu menjebak player di putaran tak terbatas. Principal of the Thing, dia adalah kepala sekolah di sekolahnya Baldi ini, di mana semua peraturan yang bisa kita lihat di awal game, semua itu dibuat olehnya. Model dari prinsipal ini adalah foto seorang pria asli dengan satu tangannya yang selalu menunjuk ke atas. Nah, kalian tahu nggak kalau prinsipal ini ternyata menggunakan dasi kupu-kupu kuning. Namun karena warnanya yang menyerupai warna kulit prinsipal, dasi kupu-kupu ini sulit untuk dilihat. Dasi kupu-kupu ini lebih jelas ditunjukkan di mainan resmi prinsipal. Prinsipal ini memiliki kepribadian yang tegas, di mana kesalahan kecil sedikit saja seperti berlari di aula sudah dianggapnya sebagai pelanggaran yang menentang tindakan keadilan. Itu ditulisnya di posternya sendiri yang berada di ruangannya. Nah, peraturan yang harus dipatuhi player di antara lain: no running in the halls, no drinking drinks in the halls, no eating food in the halls, no escaping detention in the halls, no entering school faculty-only rooms in the halls, no looking in other people's lockers in the halls, no stabbing people with pencils in the halls, no bullying in the halls, no being in school after hours in the halls, no breaking the fourth wall in the halls, no surprises in the halls. Detention for you. You should know better. When will you learn? Your parents will hear about this one. 15 seconds. 20 seconds. 25 seconds. 30 seconds. 35 seconds. 40 seconds. 45 seconds. 50 seconds. 55 seconds. 60 seconds. 99 seconds. Jika player tertangkap olehnya dalam Baldi's Basic Classic Remastered, player akan diberikan waktu selama 15 detik untuk tetap tinggal di ruangannya. Dan jika player keluar saat sedang di detention, maka principal akan kembali untuk menahan player dengan waktu yang akan ditambah 5 detik. Ketika waktu detention sudah mencapai 60 detik, jika player keluar dari detention lagi, maka waktu akan langsung ke skip sampai ke 99 detik. Beda halnya ketika di Baldi's Basic Classic, di mana waktu detention akan dipersingkat untuk sampai ke 99 detik, yaitu akan ditambah 15 detik jika player keluar dari detention. Ada 3 item yang dapat digunakan untuk keluar dari detention, yaitu Portal Poster, Principal's Key, dan Dangerous Teleporter. Detention bukan hanya bisa terkena ke player, karakter lain juga dapat terkena detention, seperti Bully dan Pencil Boy. Namun Pencil Boy sekarang sudah dihilangkan, tapi voice lainnya ketika menangkap Pencil Boy masih ada dalam file game. No stabbing people with pencils in the halls. Jika player menggunakan Principal's Whistle, maka Principal akan datang dengan berkata, Don't worry, I'm coming. Dalam Baldi's Basic Classic Remastered, Principal juga akan muncul dengan karakter lainnya untuk nge-surprisein player sambil menggunakan topi ulang tahun. Dia juga muncul di demo Camping Field Trip hanya untuk mengatakan ini.
No breaking the fourth wall in the halls. Nah, tahu nggak kalau siulan yang selalu kita dengar dalam game adalah berasal dari prinsipal, di mana siulan ini terinspirasi dari animasi kartun The Amazing World of Gumball di episode The Banana. Yang di episode itu ada satu karakter yang dikenal dengan Banana Joe yang bersiul sama seperti prinsipal. Dalam trailer fan game Baldi yaitu Yukon's Basics, ada satu line prinsipal yang didubbing langsung oleh Missman 12, di mana lainnya terdengar seperti ini. No making a Baldi's Basics fan game in the halls. Dalam salah satu foto Missman 12 saat menghadiri MAG Fest tahun 2020, terlihat Missman 12 berpose sama persis seperti prinsipal, di mana ini sudah membuktikan kalau orang yang menjadi prinsipal dalam game tidak lain adalah Missman 12 sendiri. Sejak versi 0.3.3 di Baldi's Basic Plus, sebagian besar voice line-nya prinsipal direkam ulang. No running in the halls. No running in the halls. You should know better. You should know better. When will you learn? When will you learn? Juga ada voice line baru yang ditambahkan untuk prinsipal, yaitu Don't make me do this again. juga sebelum versi 0.4, prinsipal tidak membuka pintu yang terkunci, dia hanya akan melewatinya. Prinsipal juga akan mengetuk sebelum memasuki ruangan fakultas. Juga setelah player terkena detention, prinsipal akan kembali ke tempat di mana dia menangkap player. Sebelum versi 0.3.6, saat player menggunakan map ketika sedang di detention, maka teks you get detention juga detik waktunya akan terlihat di tengah map. Balik ke Birthday Bash, topi ulang tahun yang digunakan prinsipal ternyata adalah model 3D dan bukan topi asli, yang padahal prinsipal sendiri adalah model dari orang asli. Dalam Baldi's Basic Classic Remastered, jika player menggunakan fitur no clip dari debug mode dan keluar map sebelum kemudian spam prinsipal whistle, maka akan ada kemungkinan prinsipal akan terteleport keluar map. It's a Bully adalah salah satu karakter pengganggu dalam Baldi's Basic. Bully memiliki perawakan berupa anak laki-laki berbadan besar. Ini mirip kayak pembuli yang biasa kita lihat di film-film sekolah Amerika. Peran dari bully ini dalam Baldi's Basic adalah akan memalak item player, di mana jika player tidak memiliki item, maka bully akan memblokir jalan player, membuat player tidak dapat lewat. Bully ini dapat di detention prinsipal jika kita menggunakan prinsipal whistle. Namun walaupun ketika player juga ikut di detention bersama bully di sini masih bisa mengambil item player. Nah, bully ini adalah salah satu karakter yang bicaranya cukup jelas, namun di akhir lainnya selalu bergema. I'm bored. Thanks for the generous donation. Give me something great. What? No items. No items. No pass. I'm gonna take your cane. I'll take that. It's mine now. I want those sticks. Give me your gift. Yeah, right, Baldi. Cara lainnya untuk menghindari bully ini adalah dengan faculty name tag. Juga ketika dia digetok Dr. Reflex, maka dia nggak akan bisa mengambil item player. Setelah 180 detik berdiri di tempat yang sama ketika player tidak memberikannya item apapun, maka bully akan bosan dan pergi sendiri. Nah, ternyata bully ini juga muncul di Baldi's Basic Camping Field Trip Demo sampai Baldi's Basic Plus versi 0.3, di mana bully dapat terlihat berada di dalam pohon, bersembunyi dan mengawasi player. Dia akan mengikuti player sampai dia berhasil mengambil semua kayu yang dikumpulkan dan kemudian kabur dengan pohon yang melayang di atasnya. Buset dah. Dalam Baldi's Basic Birthday Bash juga Party Style, bully juga ikut nge-surprisein player bersama karakter lain. Namun di sini terlihat hanya bully yang tidak menggunakan topi ulang tahun.
Ya walaupun begitu, bully masih memiliki perbedaan dengan desain biasanya di sini, yaitu tulisan "This is a bully" di sampingnya diganti dengan tulisan "This is a party". Nah, selain itu, bully ini juga memiliki kelebihan juga kekurangan, dimana kelebihan dari si bully ini kadang dapat membantu player. Nah, kelebihan dari si bully ini, dia dapat menghalangi penglihatan karakter lain, mirip kayak Dirty Chalk Eraser. Jadi NPC seperti Baldi akan mengabaikan player jika bully ada di antara Baldi dan juga player. Juga bully dapat menghalangi karakter lainnya untuk mencari jalan lain karena diblokir jalannya sama si bully ini. Cuman ya pastinya bully ini ada kekurangannya juga. Kayak dia akan mengambil item di inventory player secara acak. Dan jika player tidak memiliki item di inventory player, maka dia nggak akan membiarkan player lewat. Nah, tahu nggak? Kalau sebenarnya bully adalah Blaze Face. Lebih tepatnya wajah bully ini diambil dari wajah distorsinya Blaze Face. Kita tahu kalau Blaze Face sebenarnya hanyalah model pengganti untuk mengetes AI dari karakter-karakter dalam Baldi's Basic ini. Namun sebelum Blaze Face dapat ditemukan dalam test room, Blaze Face pada awalnya hanyalah gambar yang gak kepake yang berada di file Baldi's Basic Classic. Nah, mungkin karena sayang dibuang, Mistman 12 kemudian memunculkan Blaze Face ini pertama kali di balik pintu dalam Baldi's Basic Camping Field Trip demo, sebelum kemudian dibuatin AI dan ditaruh sebagai NPC dalam test room. Nah, dalam sebuah video yang dibuat Mistman 12 pada 29 April 2014 yang berjudul I am a CGI Pro Now. Nah, dalam video ini terdapat bagian di mana wajah Blaze Face yang terdistorsi. Bagian ini mirip banget sama wajah bully. Salah satu lainnya bully yaitu I'm gonna take your candy. ternyata terinspirasi dari video YouTube Preschool Bullying yang diupload Pilot Red Sun, yaitu YouTuber favoritnya Mistman 12, di mana suara gema yang bisa kita dengar di akhir kalimatnya bully juga terinspirasi dari video Preschool Bullying ini. I'm gonna take your candy. Not my sweets, not my treats. Foto kaki bully yang terlihat sedang berlari ini adalah model pertama dari bully yang dibuat Mistman 12 bahkan sebelum game Baldi's Basic Classic rilis. Gambar video ini dibuat pada 6 Desember 2015. Bersama Baldi juga prinsipal, bully ini juga adalah karakter yang muncul di setiap game Baldi, mau itu demo ataupun full release. Dalam file bully di Baldi's Basic Plus diberi nama bully final. Kayaknya sebelumnya bully memiliki model lainnya sebelum model final yang kita tahu sekarang. Sebelum versi 0.4 Baldi's Basic Plus, bully dianggap sebagai tembok solid, dimana jika kita menembakkan grappling hook ke arahnya, maka efeknya akan sama kayak kita menembakkan grappling hook ke dinding. Juga masih di versi sebelum 0.4 Baldi's Basic Plus, ketika bully bosan maka si bully ini akan disimpan di bawah map. Namun di versi selanjutnya, bully nggak akan disimpan lagi di bawah map, melainkan dinonaktifkan atau dihilangkan. Di beberapa lainnya bully seperti line Give me something great. kemungkinan terinspirasi dari line Give Me Hungry Pumpkin. Give me the pepper. Juga line No, I don't want that. diambil dari Hungry Pumpkin ini juga. No, I don't want that. Pemalu dan berusaha menghindar, tidak suka dipandangi, dan iri pada orang yang mempunyai buku catatan lebih banyak darinya. Kalimat ini adalah deskripsi dari Arts and Crafters di poster yang terdapat di ruangannya prinsipal. Namun sebelum kalimat ini, kalimat dalam poster Arts and Crafters ternyata berbunyi, benar-benar boneka kaos kaki yang luar biasa. Saya belum pernah melihat seperti ini. Dari model Arts and Crafters ini, di bagian atas kepala terdapat bagian yang agak pudar. Kemungkinan bagian ini adalah merek dari kaos kaki yang digunakan untuk Arts and Crafters ini. Cuman ya ditutup Mistman 12 agar menghindari hak cipta atau sebagainya. Pada dasarnya Arts and Crafters digambarkan sebagai seorang murid pemalu. Namun dia juga memiliki kegemaran yaitu mengkoleksi buku catatan. Ketika player berhasil mengumpulkan semua buku catatan, maka Arts and Crafters akan iri kepada player karena memiliki buku catatan lebih banyak darinya. Arts and Crafters akan mengeluarkan suara statik ketika dia melihat player yang sudah mengumpulkan 7 buku soal. Ketika dia melihat player, dia akan mengitari player sebelum kemudian menteleport player ke dekat Baldi. Selain bully yang udah gue bahas kemarin, Arts and Crafters juga muncul dalam Baldi's Basic Camping Field Trip.
di mana Arts and Crafters hanya akan muncul ketika player berada di belakang tanda no selama lebih dari 10 detik. Arts and Crafters akan muncul sebelum kemudian mengitari player dan memindahkan player ke api unggun. Arts and Crafters juga dapat menteleport Baldi yang sedang marah ke dekat player, juga dapat mengambil kayu yang dikumpulkan player. Nah, Arts and Crafters juga muncul untuk nge-surprisein player di Baldi's Basic Birthday Bash. Namun setelah gue lihat-lihat lagi, ternyata bukan hanya Bully yang tidak mengenakan topi ulang tahun. Arts and Crafters juga di sini tidak mengenakan topi ulang tahun. Selain itu, pada awalnya Arts and Crafters akan dikasih line, yaitu namun karena merasa nggak cocok, line tersebut kemudian diberikan ke Playtime. Dan Arts and Crafters dipasangkan sebuah suara statik yang berasal dari suara ROM rusak dalam game Donkey Kong Country 2. Dalam video Kickstarter yang diupload Missman 12 di YouTube-nya, terlihat Missman 12 memukul Arts and Crafters yang bentuknya ya kaos kaki. Selain itu juga, desain Arts and Crafters terinspirasi dari karakter Susie dalam kartun The Amazing World of Gumball. Arts and Crafters juga adalah karakter tercepat kedua ketika dia bergerak dengan kecepatan maksimum, dimana karakter tercepat pertama akan gua bahas di pembahasan detail karakter Baldi selanjutnya ya. Namun walaupun saking cepatnya pergerakan Arts and Crafters ini, dia pada dasarnya lebih banyak diam. Arts and Crafters juga dapat bergerak dengan beberapa cara selain bergerak dengan sendirinya tentunya, yaitu dia dapat bergerak dalam principal room dalam party event. Dia juga dapat didorong oleh Gota Sweep dan Cloudy Copter. Dia dapat bergerak di conveyor belt dan dapat tersedot ke dalam pusaran air. Dalam Baldi's Basic Plus, Arts and Crafters masih dapat mencoba menyerang player walaupun player sedang diserang The Test ataupun Mrs. Pom. Juga sebelum versi 0.3.2, Arts and Crafters tidak dapat mengcloning dirinya sendiri, namun dia akan langsung mendistorsi dirinya sendiri di layar player sambil menyerang player. Dia juga dapat menteleport Baldi dan dia akan menghantui lokasi player. Dalam versi ini juga, dia hanya akan memindahkan player ke lokasi acak di dekat lift. Dalam Baldi's Basic Classic, sprite penyerang Arts and Crafters disebut Crafters of No.png dalam file tekstur, di mana kata Oh No sendiri juga dibagikan untuk file suara Dead Screen 99 terjadi. Line dari First Prize, line dari Beans, dan model tubuh dari DTS. Arts and Crafters dapat dikontrol dengan 8 trigger, namun trigger tersebut hanya dapat dilihat di peta model 3D, di mana jika player memasukkan salah satu pemicu, Arts and Crafters akan menuju ke God Target, sebagaimana disebut secara internal dalam skrip pemicu jika dia tidak marah. Jika player keluar dari pemicu ini, dia akan menuju ke Free Target dan membuat sprite-nya dipaksa terlihat oleh pemain selama 3 detik jika dia tidak marah pastinya. Balik lagi ke poster lama Arts and Crafters. Tahu nggak kalau arti sebenarnya dari poster ini adalah sebuah reaksi yang biasanya dikeluarkan para seniman ketika melihat sebuah karya yang kita sebagai orang awam menganggapnya absurd atau aneh, dianggap para seniman ini sebagai mahakarya. Nah, karena model Arts and Crafters ini yang lumayan aneh, makanya diberi deskripsi seperti itu. Ini juga pernah diperlihatkan dalam salah satu episode SpongeBob. Dalam versi 0.3.2 dalam Baldi's Basic Plus, ada bug langka di mana Arts and Crafters stuck di dinding dan gak bisa ngapa-ngapain walaupun dia ingin menyerang player. Arts and Crafters juga dapat menteleport player ke tengah komedi putar ataupun ke meja kafetaria, membuat player yang nge-stuck dan gak bisa ngapa-ngapain. Namun ya, bug ini udah diperbaiki di versi 0.3.5. Nah, Arts and Crafters juga kayaknya adalah inspirasi pembuatan karakter Lana dalam Fundamental Paper Education. Dan gambar ini adalah gambar Arts and Crafters yang keluar dari mulut Spike yang dibuat oleh Padre Snow Mizzle. Apa yang kamu lakukan ketika sekolah buka jam 7 dan kamu tidak menyewa petugas pembersih? Sewalah sapu, dia akan menyapu semuanya. Looks like it's sweeping time. Itu adalah deskripsi singkat dari Gota Sweep di ruangannya prinsipal. 2-3 menit setelah Baldi mulai mengejar player, Gota Sweep akan keluar dari lemarinya dan akan menyapu semua yang ada di jalur yang dilewatinya dan akan berteriak. Looks like it's sweeping time. Ketika ada NPC yang bersentuhan dengannya, dia akan mengatakan, Gotta sweep, sweep, sweep. setelah selesai menyapu satu sekolah, Gota Sweep akan kembali ke lemarinya dan akan cooldown selama 2-3 menit sebelum kemudian balik menyapu sekolah lagi. Dan cara untuk menghindari dorongan dari Gota Sweep ini, kita harus perlu mencari satu item, yaitu Big Ol Boots. Dalam Baldi's Basic Farm Field Trip demo, Gota Sweep akan muncul, namun dengan bentuk dan ukuran yang benar-benar beda. Dia akan muncul dengan ukuran yang sangat besar dan akan menyapu rata semua jagung yang ada.
Bentuk dari Gota Sweep ini terlihat bagian rambut sapunya diganti dengan pensil, juga benda tajam yang terlihat mirip kayak alat pemanen jagung, juga tulisan di gagangnya yang bertuliskan I like corn. Nah, karakter ini bukan lagi dikenal dengan Gota Sweep, dia dikenal dengan Gota Rip karena teriakannya yang terdengar seperti ini. Gota Sweep juga muncul untuk nge-surprisein player di Baldi's Basic Birthday Bash, di mana dia di sini tidak banyak memiliki perbedaan dengan desainnya di klasik. Nah, perbedaannya terdapat di rambut sapunya yang terdapat beberapa konfeti yang menempel. Dalam Baldi's Basic Full Game Early Demo, karena lemarinya belum diimplementasikan, Gota Sweep muncul di salah satu ruangan fakultas. Dalam Baldi's Basic Plus, saat sedang menyapu, Gota Sweep seringkali berhenti di tempat karena alasan yang tidak diketahui. Juga pada Grapple Challenge di versi 0.3.3, Gota Sweep muncul di lorong yang jauh dari lemarinya. Dalam Baldi's Basic Classic, glitch dapat terjadi saat first prize dan Gota Sweep mendorong player, menyebabkan Gota Sweep dan player terjebak di dalam first prize. Satu-satunya cara yang diketahui untuk memperbaiki glitch ini adalah dengan keluar dari permainan atau tertangkap oleh Baldi. Gota Sweep mungkin akan berteriak, Gotta sweep, sweep, sweep! berkali-kali secara berurutan. Mistman 12 telah mengatakan bahwa ia tidak menduga hal itu akan terjadi, namun ia berpikir bahwa hal itu mungkin akan membuat permainan menjadi sangat seru. Nah, Mistman 12 selama live streamingnya di YouTube pernah bilang bahwa alasan Gota Sweep terdengar mirip kayak Joe dari proyeknya yang tertunda yaitu Joe's Ultimate Boss Ride adalah karena ia merasa tidak bisa lagi menggunakan suara aslinya. Jadi ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan suara Joe dari game tersebut. Ini malah menimbulkan sebuah teori kalau sebenarnya Joe adalah Gota Sweep, dan ini udah gua bahas di pembahasan karakter Joe. Nah, Gota Sweep sebenarnya didasarkan pada sapu Mistman 12 yang terlihat di postingan Twitternya. Sapu ini adalah produk sapu dari Lippmann Precision Angel Broom, di mana pada awalnya Gota Sweep memiliki desain yang sangat mirip dengan produk sapu ini. Namun Mistman 12 kemudian memutuskan untuk mengubah warna rambut sapunya menjadi lebih gelap. Nah, Gota Sweep seharusnya menjadi manusia, tetapi pada akhirnya diubah menjadi sapu karena batas waktu untuk memasukkan game ke meta game jam. Mistman 12 menggunakan Colors 3D untuk melukis petugas pembersih yang sebenarnya dengan gaya seperti Pilot Red Sun sebagai konsep awal Gota Sweep. Namun dia tidak menyukai desainnya itu karena terlihat berbeda dari yang dia harapkan. Desain awal Gota Sweep ini kemudian ditempel di dinding Glitches School dalam Baldi's Basic Birthday Bash yang kita kenal dengan Zero Prize. Selama live streamingnya Mistman 12 di YouTube, Line Gotta go fast, fast, fast! sebenarnya merujuk pada lagu tema Sonic X versi Inggris yang berjudul Gotta Go Fast. Mistman 12 mengatakan bahwa pencapaian terbesar Gota Sweep dalam hidupnya adalah membersihkan seluruh lantai kafetaria hingga bersih dalam waktu 3 menit 8 detik. Dan fun fact, kalau Gota Sweep dan Baldi adalah karakter kesukaannya Mistman 12. Nah, Gota Sweep menjadi penjelasan karakter terakhir dalam tape recorder, yaitu tape recorder kelima. Tape recording number 5. Well, I got Gota Sweep. He's the janitor. He just all he does really is he comes out of his janitor's closet every so often and runs around real fast sweeping. If he touches you or anything for that matter, then he'll just sweep you up along. You can use this to your advantage if you need to get somewhere or get away fast, but also keep in mind that if he sweeps up one of the characters, or he's gonna take them quite a distance. So if he picks up like Baldi or something, you better run or get out of the way. You can get out of his sweep, but it can be quite difficult at times. But yeah, he only pops out a few times. He doesn't target anything in particular. He just goes around randomly and just sometimes gets in your way. So, yeah, he keeps the place clean too, which is nice. But that's about all that's really that nice about everything here going on. Yeah, okay. I gotta go again. First Prize adalah karakter NPC robot, di mana bentuk dari karakter ini dia memiliki kepala botak dengan tangan yang terlihat ingin mendorong atau memeluk seseorang.
Bagian tubuhnya terlihat hanya berupa kerangka besi pipa kotak dengan sebuah hati besar yang menjadi inti dari tubuh NPC 1 ini. Dia juga dilengkapi dengan 2 buah roda untuk membantunya berjalan. Juga bisa terlihat 3 buah kabel berwarna biru, merah, dan hijau yang keluar dari bagian kepala juga hatinya. Ini menandakan kalau memang NPC 1 ini adalah robot yang dibuat untuk pameran sains seperti yang tertulis dalam posternya. Belum diketahui siapa yang membuat robot ini. Namun dugaan paling besar kalau Baldi lah yang membuat robot 1 ini. Itu mungkin karena Baldi pintar dalam membuat beberapa mesin seperti mesin matematikanya, juga mesin shrink-nya. Nah, robot ini diciptakan dengan sebuah hati. Itu bukan tanpa alasan. First Price menganggap bahwa semua orang adalah temannya dan sangat penyayang karena dia selalu meminta untuk menikahi player, seperti yang terdengar di beberapa voice lainnya. I am looking for you. I see you, friend. I am coming at your door. Here I come. I have been programmed to desire your image. I hug people for all eternity. I have lost you. I don't like that. Will you marry me? Oh, no. So you were pretty as just wanted a hug. I am First Prize and I have been programmed to desire your image. That annoying playtime keeps on playing jump rope. Nah, ini agak English or Spanish. Baby, you got something in your nose. Saat First Prize melihat player, dia akan berbalik dengan sangat lambat hingga dia dapat menghadap player dan kemudian melaju ke depan, mendorong player ke lorong. Namun jika player menggunakan Big Ol' Boots, First Prize hanya akan melewati player begitu saja. Jika player menggunakan safety scissors pada First Prize, itu akan memotong kabelnya. Dia akan melambat dan berputar selama 30 detik. First Prize memiliki fungsi yang mirip dengan Gota Sweep, yaitu mendorong player mengelilingi sekolah. Namun First Prize selalu aktif dan secara khusus menargetkan player, sedangkan Gota Sweep hanya aktif di beberapa kesempatan dan mengikuti jalurnya sendiri. Berbeda dengan Gota Sweep, First Prize tidak dapat mendorong NPC, kecuali player. Nah, First Prize juga dapat memecahkan jendela ketika dia tidak sengaja menabraknya, di mana jendela pecah yang ditabraknya dapat dilewati semua NPC termasuk Baldi. Dalam Baldi's Basic Birthday Bash, First Prize juga muncul untuk nge-surprisein player bersama karakter Baldi original lainnya. Namun di sini dia tampak tidak menggunakan aksesoris pesta kayak topi ulang tahun sama seperti yang digunakan karakter lainnya. Walaupun First Prize ini lumayan ganggu, dia ini dapat berguna untuk membantu player di beberapa kesempatan. Seperti dia dapat membantu player menjauh dari Baldi. Dia juga dapat mengeluarkan player dari minigamenya Playtime. Bahkan dia juga dapat memecahkan jendela di ruangannya prinsipal, di mana jika player terkena detention, player dapat keluar dari jendela pecah tersebut. Nah, First Prize adalah satu-satunya karakter yang berbicara dalam text to speech, di mana kata lainnya adalah suara Google atau suara AI lah. Nah, text to speech untuk First Prize ini berasal dari Dr. Sbaitso, tapi diperlambat. Bagi yang nggak tahu, Dr. Sbaitso adalah program sintesis ucapan kecerdasan buatan yang dirilis pada akhir tahun 1991 oleh Creative Labs di Singapura untuk MS komputer pribadi berbasis DOS. Nah, nama tersebut merupakan akronim dari Sound Blaster Acting Intelligent Text-to-Speech Operation. Nah, ketika First Prize mendorong player akan membuat semua suara NPC di dekatnya menjadi sangat terdistorsi karena efek Doppler. Di Baldi's Basic Plus juga Baldi's Basic Classic Remastered, ini hanya berlaku untuk Arts and Crafters juga Gota Sweep. Dalam salah satu kartu Valentine yang dikeluarkan Mistman 12, dapat terlihat hati dari First Prize ini yang kelihatan penyok di bagian kanan atasnya. Nah, saat First Prize dipercepat ke arah player, nada suara motornya semakin tinggi. I hug people for all eternity. First Prize adalah salah satu dari 3 karakter yang memiliki tampilan 360 derajat, yang artinya dia dapat dilihat dari berbagai sudut. Karakter kedua adalah The Test, namun kepalanya tidak dihitung, dan karakter ketiga adalah Dr. Reflex. Meskipun First Prize adalah robot yang disebut It dalam deskripsinya, Mistman 12 menyebutnya sebagai laki-laki di beberapa postingan juga live streamingnya. Jika First Prize mendorong player dan terkena permen karetnya Beans, maka dia akan diperlambat hingga dia dapat melepaskan diri, melaju sangat cepat dan menabrak player. Dengan keduanya yang langsung menabrak dinding atau jendela, kecuali player lolos dari First Prize. Nah, tahu nggak? Kalau First Prize adalah salah satu dari 5 karakter yang tidak disuarai oleh Mistman 12. Yang lainnya adalah Beans, Chalkless, Mrs. Pom, dan Johnny. Selain itu juga, First Prize dapat menabrak lift yang tertutup dalam Baldi's Basic Plus.
Dalam Baldi's Basic Classic, dari satu ujung ke ujung lainnya, First Price membutuhkan waktu tepat 8,12 detik untuk melewati lorong yang panjang. Sebelum versi 0.3.8 Baldi's Basic Plus, ketika player terkena detention oleh prinsipal dan mencoba menangkap player sementara First Price sedang mendorong player, terkadang player tidak terteleport ke ruangannya prinsipal, melainkan player akan terteleport keluar map. Missman 12 mencoba memperbaiki bug ini, namun hal itu malah menimbulkan bug lain yang menyebabkan kepala prinsipal tersangkut di langit-langit. Missman 12 mengatakan bahwa ia berpikir untuk mempertimbangkan menambahkan bug ini sebagai fitur dalam game. Namun ya, pada akhirnya bug ini diperbaiki. Jika First Price mendorong player tepat di depan Arts and Crafters yang menyerang ke arah player, maka Arts and Crafters tidak akan menteleport player ke dekat Baldi. Ia hanya akan menembus player. Nah, detail terakhir dari karakter robot satu ini ada pada kursor game Baldi's Basic ini, di mana kursor game ini adalah tangan dari First Price ini. Dari segi desain karakter satu ini, Mrs. Pom adalah karakter yang dimodelkan dengan sangat buruk dalam bentuk 3D, dengan kepala manusia yang menempel pada sepatu hak tinggi berwarna merah sebagai tubuhnya. Dia memiliki rambut pirang di bagian paling atas kepalanya, dengan ikal berbentuk pegas yang keluar dari bagian samping. Pipinya terlihat memerah dan mata coklat keunguan yang tampak aneh. Bila sedang marah, ia akan diselimuti cahaya gelap. Juga wajahnya berubah menjadi ekspresi terkejut dan rambut ikalnya yang mencuat ke berbagai arah. Untuk kepribadiannya mirip kayak Baldi, di mana Mrs. Pom pada awalnya memiliki suasana hati yang tenang dan antusias saat ia melompat-lompat di sekolah dengan riang. Meskipun begitu, ia memiliki sisi yang jauh lebih mengganggu atau disturbing, di mana dia akan melampiaskan amarahnya saat instruksinya tidak diikuti dengan menghentak-hentakan kakinya, berteriak, dan marah dengan keras ke player. Check your map to see where my class is. Class dismissed. Just in time. Minutes left. Minutes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just reminding you to be at my class in time's up. Player dapat keluar dari seretannya Mrs. Pom, yaitu dengan menggunakan Big Ol' Boots. Namun walaupun begitu, Mrs. Pom masih akan tetap mengikuti dan mencoba menangkap player. Begitu efek dari Big Ol' Boots habis, maka dia akan langsung menyeret kembali player untuk dikurung di kelasnya. Nah, ketika player dikurung dalam kelasnya, maka ada beberapa item yang bisa digunakan untuk keluar dari kelasnya, selain menunggu dia tenang pastinya. Item-item ini ada Principal Key, Dangerous Teleporter, dan Portal Poster. Ketika player ditarik ke kelasnya Mrs. Pom saat dia sedang marah, dia akan mengunci pintu dan akan menarik Baldi ke kelasnya. Player tidak dapat membuka pintu apapun hingga Mrs. Pom menyelesaikan kelasnya, kecuali player menggunakan beberapa item seperti Dirty Chalk Eraser untuk bersembunyi dari Baldi. Jika Chalkless ada di kelasnya Mrs. Pom, ia akan muncul tepat sebelum kelas berakhir. Hal itu malah memaksa player untuk membuang lebih banyak waktu jika player tidak meninggalkan kelas lebih awal. Nah, tahu nggak kalau Mrs. Pom adalah karakter perempuan kedua dalam game setelah Playtype. Dia juga merupakan karakter kedua dalam game yang gimmicknya adalah seorang guru yang pada awalnya tampak seperti seseorang yang baik, tetapi berubah menjadi ancaman jahat setelah player melakukan kesalahan, di mana karakter guru pertama yang juga gimmicknya seperti ini adalah Baldi. Mrs. Pom adalah karakter keempat dari 5 karakter yang tidak diisi suaranya oleh Missman 12, di mana Mrs. Pom ini diisi suaranya oleh Katie Bradshaw. Karakter pertama adalah First Price yang diisi suaranya oleh Dr. Spitzo. Karakter kedua adalah Chalkless yang pengisi suaranya masih belum diketahui. Karakter ketiga adalah Beans yang diisi suaranya oleh Padre Snow Mizzle. Dan karakter kelima adalah Johnny yang juga diisi suaranya oleh Katie Bradshaw. Sebelum Mrs. Pom diimplementasikan ke dalam game, Missman 12 terkejut saat melihat Mrs. Pom melakukan rendering secara perlahan karena bayangan yang ada. Render Mrs. Pom kemudian muncul di layar sekaligus. Missman 12 juga menganggap kalau Mrs. Pom ini adalah karakter yang paling menakutkan dalam game. Ia mengatakan bahwa saat menguji Baldi's Basic Plus, dia sedikit ketakutan ketika Mrs. Pom melihat player dan mulai berlari ke arah player. Coba lihat gambar ini.
Nah, ini adalah render Mrs. Pom yang bocor di Twitternya Missman12 sebelum Mrs. Pom ditambahkan ke dalam Baldi's Basic Plus. Ini juga udah dikonfirmasi Missman12 kalau gambar Mrs. Pom yang bocor ini adalah model prototype Mrs. Pom. Dalam file asset game, Mrs. Pom disebut sebagai Nol. Ini adalah singkatan dari Knowledge Teacher menurut skrip permainan. Dalam deskripsi posternya di ruangan prinsipal, Mrs. Pom mengklaim mengundang siswa ke kelasnya, meskipun hanya player satu-satunya siswa yang diundangnya. Saat Mrs. Pom mendatangi player ketika waktu yang diberikannya udah habis, dia sebenarnya tidak terlihat sampai player membuka pintu di luarnya. Jarang terjadi, beberapa audio seperti suara dari W.D. Nosky ataupun portal poster tidak akan terputar hingga Mrs. Pom mengatakan berapa banyak waktu yang tersisa. Dalam versi 0.3.2, ketika Mrs. Pom mulai berjalan menuju kelasnya, dia akan berjalan sebentar ke arah yang berlawanan sebelum masuk. Dalam Baldi's Basic Kickstarter eksklusif demo versi 0.4 pra-release, Mrs. Pom akan menghentakkan kakinya dengan cepat selama beberapa frame saat ia muncul. Ada anak yang menggambar wajah ini dan kemudian kamu tahu, wajah itu melayang-layang, tertawa dan membuat onar. Itulah deskripsi dari Chuckles yang tertulis di posternya. Dari deskripsi posternya ini, kita tahu kalau Chuckles ini suka membuat kekacauan. Chuckles muncul sebagai wajah yang dicoret-coret dengan kapur. Wajah tersebut terlihat melingkar, juga digambar dengan kumis, 2 gigi tonggos, hidung, kacamata, dan 2 mata, di mana mata kirinya lebih besar daripada mata kanannya. Saat memasuki ruangan kelas atau ruangan fakultas, Chuckles akan muncul di papan tulis kosong di salah satu ruangan kelas atau ruangan fakultas. Perlahan mulai menjadi padat saat player tetap berada di dalam ruangan. Player memiliki 20 detik untuk meninggalkan ruangan sebelum Chuckles muncul, di mana pada saat player keluar ketika melihat Chuckles akan cooldown secepat ia menjadi padat. Artinya ia akan cooldown selama maksimum 80 detik. Tetapi begitu player memasuki salah satu ruangan bersamanya, ia akan menjadi padat berdasarkan waktu player meninggalkan ruangan. Jika player berada di dalam ruangan ketika Chuckles menjadi sepenuhnya padat, ia akan muncul keluar dari papan tulis dan kemudian berputar di sekitar ruangan sambil membuat suara seperti tawa yang aneh. Menarik Baldi ke lokasi Chuckles dan mengunci semua pintu selama 15 detik. Chuckles akan tetap aktif setidaknya selama 25 detik. Nah, setelah 15 detik, ia naik ke langit-langit, terdistorsi dan terpotong. Pada saat itu, player akan dapat membuka pintu lagi. Dalam Baldi's Basic Classic Remastered, Chuckles adalah salah satu dari 3 karakter yang secara eksklusif muncul dalam demo style. Dia muncul bersama 2 karakter lainnya yaitu Beans dan Cloudy Copter. Nah, player dapat keluar dari ruangan saat Chuckles menjadi padat dengan cara menggunakan Principal Key untuk membuka pintu, menggunakan portal poster untuk menembus tembok, menggunakan item Dangerous Teleporter untuk berteleportasi keluar ruangan, terkena detention oleh Principal, diteleport oleh Arts and Crafters, masuk ke pusaran air saat float event, keluar dari ruangan setelah anggota fakultas sekolah seperti Dr. Reflex atau Mrs. Pom membuka pintu yang terkunci saat mereka masuk atau keluar ruangan. Dan jika player menggunakan fakulti name tag, Chuckles akan menghilang. Namun saat menggunakan item ini setelah Chuckles muncul, player tidak dapat langsung membuka pintu dan player harus menunggu selama 15 detik jika item tersebut digunakan setelah Chuckles muncul. Nah, Chuckles ini adalah satu-satunya karakter yang tidak bisa digeprek oleh Dr. Reflex. Dia juga nggak bisa didorong ataupun diperlambat, mau itu menggunakan permennya Beans ataupun Bisuda. Nah, tahu nggak? Desain Chuckles berasal dari gambar Missman12 dan saudari perempuannya. Di PictoChat, gambar tersebut digabungkan dengan gambar acak, di mana bagian tengahnya menghasilkan sebuah wajah menyeramkan. Hal itu memberikan Missman12 ide untuk mengubahnya menjadi karakter Baldi's Basic. Meskipun deskripsi poster Chuckles di kantor prinsipal menyebut Chuckles sebagai it atau itu, Missman12 mengonfirmasi kalau Chuckles sebagai laki-laki. Nama Chuckles kemungkinan merupakan plesetan dari gabungan 2 kata, yaitu Chuck yang berarti kapur dan Chuckles yang berarti terkekeh atau tertawa kecil, sehingga muncullah penampilan dan tawanya. Chuckles saat ini merupakan satu-satunya karakter yang tidak memiliki manfaat apapun untuk membantu player melawan Baldi. Ya karena fungsi utamanya adalah untuk memancing Baldi ke ruangan kelas tempat player dikurung. Nah, gambar ini adalah desain awal dari Chuckles yang ditampilkan di salah satu papan tulis di full game early demo. Ini ditambahkan Missman12 mungkin sebagai teaser untuk penampilannya yang akan datang.
Childless kemudian membuat debut fisik pertamanya di Kickstarter eksklusif demo, tetapi memiliki sprite dan desain yang berbeda dari model awalnya. Nah, Childless merupakan salah satu dari 5 karakter yang dapat menarik perhatian Baldi, di mana 4 karakter lainnya adalah First Prize, Arts and Crafters, Principal, dan Mrs. Bomb. Dalam file Baldi's Basic Plus, file audio Childless mempunyai awalan yang sama dengan nama file papan tulisnya, yaitu CHK. Hal menarik lainnya dari karakter si Childless ini, dia ini adalah satu-satunya karakter yang hanya muncul di dalam ruangan dan tidak di sekitar lorong. Juga Childless ini adalah karakter terkecil dalam game. Dalam merchandise Baldi berupa kaos ataupun hoodie, terlihat hampir semua karakter Baldi ada di sini, termasuk Childless. Namun kalau dilihat-lihat, bentuknya Childless di sini mirip apa ya? Ngomongin soal karakter dalam Baldi's Basic ini, bisa dibilang gua udah membahas semua karakter yang ada koneksi sama game ini. Mulai dari karakter yang memang disediain game ini, mau itu karakter in-game atau rahasia, sampai ke karakter yang gak muncul dalam game. Namun ada beberapa bukti kalau karakter-karakter ini eksis dalam universe Baldi ini. Ya pokoknya ada semua. Namun kayaknya seru kalau kita bahas satu persatu karakter yang udah pernah gua bahas ini. Ya intinya dibikin video khusus kayak pembahasan Johnny ini. Coba, kalau kalian setuju bisa komen di bawah ya. Balik ke pembahasan. Nah, satu karakter dalam game Baldi ini menarik perhatian gua. Karakter itu adalah si Johnny Yes Papa ini. Beberapa lain yang disebutnya mengasih kita sedikit gambaran tentang dunia luar sekolah dalam Baldi ini. Jadi, mari kita bahas si Johnny ini. Johnny ini pertama kali ditambahkan dalam Baldi's Basic Plus versi 0.2.1 pada tahun 2020 lalu. Nah, Johnny adalah seorang murid. Kenapa gua bilang begitu? Ya karena emang dari tampangnya kayak seorang murid gitu. Johnny ini berpenampilan emo dengan rambut panjang menutupi matanya dan menggunakan baju berwarna biru kehijauan. Ketika kita sudah menyelesaikan permainan, akan ada menu di mana kita dapat pergi ke tokonya Johnny ini. Juga terlihat di sini model 3D dari si Johnny ini yang terlihat melakukan T-pose. Di tokonya ini kita dapat membeli berbagai macam item, juga map dan palu ini yang bisa kita beli ketika kita sudah mencapai level yang ditentukan. Item map dan palu ini dapat kita beli dengan menggunakan YTP point yang didapat setelah kita menyelesaikan game. Nah, Johnny ini adalah satu-satunya karakter yang kalau ngomong ada animasi gerak mulutnya. Ya walaupun cuman kayak beberapa frame dengan posisi mulut yang berbeda dan terkesan cuman diulang-ulang sih. Tapi setidaknya Johnny ini dapat menggerakkan mulutnya. Selain itu, Johnny ini adalah karakter kedua yang disuarai oleh Katie Bradshaw, saudara perempuannya Miss Man 12. Karakter lainnya adalah Mrs. Bomb. Dalam Baldi's Basic Plus, ada beberapa voice lainnya yang akan ngasih kita gambaran tentang kehidupan Johnny di luar sekolah. Hi, I'm Johnny. Welcome to my store. This will fill out your map for the next level. Consider your map filled. No way you'll get lost now. Looking like you ain't learning. Try again when you have more U-Thought points. You can't afford that. I love those. That could come in handy. Totally worth the price. Thank you. Now I might not starve. Thank you. My parents would have been so proud that I made a sale. Thanks. I hated that item anyways. You're my favorite customer. See ya. Say hi to Baldi for me. Thanks for nothing. I didn't really want food today anyways. See ya later. I'll still be here. Nah, dari beberapa line yang disebutnya ini, kita langsung dapat gambaran kenapa Johnny ini menjual barang di sekolah. Yaitu karena dia ingin mencari uang untuk makan, juga untuk membantu orang tuanya. Ketika kita membeli item di tokonya, dia akan bilang terima kasih. Sekarang aku mungkin tidak akan kelaparan. Juga ketika kita tidak membeli apa-apa di tokonya, dia akan bilang, lagi pula aku tidak terlalu menginginkan makanan hari ini. Ya, lainnya ini sudah menggambarkan seberapa susahnya si Johnny ini bersama keluarganya untuk nyari duit. Hal ini memaksanya untuk berdagang di masa sekolahnya. Ini untuk membantu ekonomi keluarganya yang lagi di masa-masa sulit. Bahkan mau makan aja harus kerja ekstra. Namun ada satu detail menarik lagi yang gue temukan dari si Johnny ini. Ketika kita masuk ke tokonya, akan ada kesempatan kita dapat mendengar suara batukan keras yang bergema di tokonya Johnny ini.
Jelas suara batukan ini bukan berasal dari Johnny, melainkan seseorang yang mungkin berada di dalam tokonya ini. Ya, itu batukan dari orang tuanya. Jadi alasan dia rela berjualan di sekolah itu mungkin untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan orang tuanya yang lagi sakit keras. Kalimatnya yang menyebut, "Terima kasih, orang tuaku pasti sangat bangga jika aku berhasil menjualnya." Diakhiri dengan senyumannya yang tiba-tiba hilang. Dari ekspresinya ini, kita tahu seberapa tertekannya si Johnny ini untuk mencari uang agar dapat menyembuhkan orang tuanya. Kata, "Sekarang aku tidak akan kelaparan lagi," menunjukkan kalau Johnny ini selalu membagi sebagian besar pendapatannya dari barang yang dijualnya ke tabungan untuk pengobatan orang tuanya. Juga sisanya akan dibelikannya makanan. Dari si Johnny ini kita belajar kalau semisal orang tua kita lagi kesusahan, kita sebagai anak juga punya hak untuk membantu sebisa kita. Karena bagaimanapun itu orang tua kita yang melahirkan kita dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Cloudy Copter adalah objek awan putih yang melayang dengan bentuk yang samar-samar menyerupai helikopter. Oleh karena itu, dia diberi nama demikian. Tubuhnya terlihat memiliki beberapa lipatan. Dia juga memiliki dua mata bulat dan bengkok yang masing-masing memiliki titik hitam sebagai pupil dan moncong seperti tikus dengan 6 kumis yang didasarkan pada efek angin. Dalam deskripsi posternya di Principal's Office, Cloudy Copter hanya senang menjadi awan yang melakukan hal-hal yang bersifat awan. Ya, ini mungkin berarti bahwa ia suka meniru awan, padahal ia sebenarnya bukan awan asli. Sama seperti First Prize, kemungkinan Cloudy Copter ini adalah sebuah robot yang dibuat Baldi. Cloudy Copter mungkin juga tidak menyukai api atau api unggun. Terlihat dari usahanya memadamkan api di camping field trip. Cloudy Copter akan berkeliaran di lorong-lorong, dan pada beberapa momen Cloudy Copter akan berhenti dan meniupkan angin kencang ke lorong selama 10 hingga 30 detik. Bergantung pada arahnya, angin akan membuat player atau karakter lain kecuali It's a Bully dan Chalkless akan terdorong ke arah yang berlawanan, di mana anginnya ini bekerja mirip seperti conveyor belt. Cloudy Copter akan berhenti meniup ketika dia disapu oleh Gotha Sweep, ataupun jika kita sebagai player menggunakan bisuda, dan player juga dapat menggunakan Bicol Boots untuk menghilangkan efek tiupannya. Seperti yang gua bilang tadi, Cloudy Copter sebenarnya pertama kali muncul dalam Baldi's Basic Camping Field Trip demo, di mana dalam demo ini ia hanya akan muncul saat api unggun cukup terang, sementara player berada jauh darinya. Kemunculannya akan turun dari langit ke arah api unggun dan mulai meniupnya, menyebabkan api meredup 2 kali lebih cepat dari biasanya. Satu-satunya cara untuk mencegah Cloudy Copter meniup api unggun adalah dengan mendekati api unggun sehingga dia akan takut dan melarikan diri sambil mengeluarkan suara. Cloudy Copter juga tidak terpengaruh oleh objek apapun di darat, seperti conveyor belt, nana pills, dan whirlpools atau pusaran air. Nah, Cloudy Copter ini terinspirasi oleh sesuatu yang membuat Mistman 12 merinding di game lain, tapi dia tidak pernah mengungkapkan detail karakter apa yang dia maksud, menjadikan inspirasi Cloudy Copter ini sebagai rahasia. Bisa jadi karakter yang Mistman 12 maksud adalah karakter kelinci ini dari game Sonic Schoolhouse, di mana seperti yang kita tahu, Mistman 12 banyak mengambil referensi dan juga inspirasi dari game tersebut. Namun ya, sampai sekarang Mistman 12 belum mengkonfirmasi karakter apa yang menginspirasi pembuatan Cloudy Copter ini. Tahu nggak kalau Cloudy Copter awalnya bernama Cumulonimbus, di mana nama ini sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu awan cumulonimbus dan kata nincompoop, yang artinya orang go atau top. Sorry toxic guys. Ya, pada akhirnya Mistman 12 memutuskan untuk mengubahnya karena menurutnya kurang masuk akal. Jika Mrs. Pom atau The Test menghentikan semua karakter, angin Cloudy Copter masih akan tetap dapat mendorong semua karakter di dalamnya. Sebelum versi 0.3, Baldi's Basic Plus, dengan melakukan hacking di Camping Field Trip, Cloudy Copter dapat terlihat melayang diam di atas map saat ia tidak aktif. Selain itu, dengan hacking, ketika player terbang ke langit untuk mendekatinya, Cloudy Copter masih akan tetap mengeluarkan suara. Dalam Baldi's Basic Classic Remastered, Cloudy Copter dapat terkena efek oleh Cloudy Copter lain ketika kita memainkan Chaos Mode atau mode yang menduplikasi karakter. Jika dua Cloudy Copter bertiup di satu tempat, kekuatan angin akan menumpuk dan membuat karakter melaju lebih cepat tertiup angin atau membuatnya lebih sulit melewati angin. Jika dua Cloudy Copter bertiup ke arah lorong yang berlawanan, karakter lain tidak akan terpengaruh oleh angin. Namun jika Cloudy Copter tertiup oleh Cloudy Copter lain, Cloudy Copter pertama akan terdorong dan berhenti bertiup.
Jika Cloudicopter mengeluarkan angin saat digeprek oleh Dr. Reflex, tekstur anginnya akan berhenti dan angin tidak akan mempengaruhi karakter apapun. The Test adalah model CGI yang aneh. Fitur wajahnya hanya memiliki bola mata putih, kecil tanpa pupil, dan mulut merah berbentuk persegi yang terbuka. Kepalanya berbentuk seperti bola lampu. The Test menggunakan baju hijau gelap dan celana panjang hitam. Ia juga mengenakan kaos kaki putih, juga bersarung tangan putih dengan 4 jari. The Test akan mengedipkan lampu saat player berada di dekatnya, kemungkinan untuk menarik perhatian player dan membuat player melihatnya. Ia juga membukukan semua karakter lain saat player melihatnya. Tubuhnya akan tetap menghadap ke satu arah saat ketika dia melihat player, namun kepalanya akan di-lock untuk mengikuti player. Ini mungkin untuk melacak mata player dan memastikan bahwa player terpaku padanya. Keinginannya yang terus-menerus untuk mendapatkan perhatian dan rasa frustasi ketika ia tidak mendapatkannya mungkin menunjukkan suatu bentuk narsisme. Disyaratkan juga bahwa The Test adalah siswa yang sangat buruk ketika ia tampaknya hanya lulus 1 tes sepanjang hidupnya dan menganggapnya sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. The Test jarang sekali muncul di lorong. Saat player melihat The Test selama 5 detik, kepalanya akan perlahan bergerak ke atas. Selama 5 detik melihatnya, The Test akan memperoleh kemampuan untuk bergerak. Ia hanya akan bergerak saat player tidak melihatnya. Player juga akan dibutakan ketika tidak melihat The Test, membuat area sekitar menjadi gelap. Saat player melihat The Test, ia akan mengeluarkan suara dengungan yang aneh. Lampu akan berkedip di sekelilingnya, dan semua karakter lain akan berhenti di tempat. Efek ini berhenti begitu player keluar dari garis pandangnya The Test. Namun meskipun The Test menghentikan semua NPC, Arts and Crafters masih bisa mencoba untuk menyerang player setelah semua buku catatan dikumpulkan dalam Hide and Seek atau Explorer mode, atau setidaknya 7 buku catatan dikumpulkan dalam Endless mode. Setelah efek ini berakhir, The Test akan muncul kembali di lokasi acak di lorong, dan prosesnya akan berulang dari awal. Nah, dalam Baldi's Basic Birthday Bash dan Classic Remaster Party Style, kepala The Test dapat kita temukan di lorong Glitched School, di mana ini hanya sekedar Easter egg aja. Juga nama file kepala The Test di sini disebut Test Deterred dalam file game. Jika The Test masuk ke dalam Principal's Office dengan cara tertentu kayak didorong sama Gota Sweep atau pusaran air menyedotnya ke dalam, setelah player mendapatkan detention, The Test akan menghentikan semua karakter sehingga dapat memudahkan player untuk melarikan diri. Dalam trailer akses Baldi's Basic Plus memperlihatkan seluruh tubuh The Test yang berbeda dengan sekarang. Kepalanya tampak lebih kecil dari tubuhnya, serta tidak memiliki lengan dan sepatu. Bajunya juga tampak berwarna zaitun muda. Selain itu, ia tidak memiliki bayangan, animate or bawaan untuk sprite-nya. Balik ke nama filenya dalam Baldi's Basic Birthday Bash, yaitu Test Deterred. Dilihat dari nama filenya ini kayaknya adalah nama lamanya. Ia kemungkinan merupakan tes untuk efek deterring yang digunakan pada karakter. Efek deterring yang digunakan pada karakter ini mirip dengan Placeface, namun bedanya The Test menggunakan gaya ordered deterring, sedangkan Placeface menggunakan gaya deterring Floyd Steinberg. Bagi yang nggak tahu, ordered deterring atau deterring terurut adalah algoritma deterring gambar yang menggunakan threshold map atau peta ambang batas yang telah ditetapkan juga dipetakan di seluruh gambar. Umumnya digunakan untuk menampilkan gambar berkelanjutan pada layar dengan kedalaman warna yang lebih kecil. Sedangkan untuk Floyd Steinberg deterring adalah algoritma yang umum digunakan oleh perangkat lunak manipulasi gambar. Misalnya saat gambar diubah ke format GIF yang dibatasi hingga maksimum 256 warna. Suara yang dihasilkan The Test saat player melihatnya menggunakan instrumen Wave Station. Instrumen ini juga digunakan dalam trailer akses Baldi's Basic Plus pada bagian di mana tanda plus muncul. Ya, meskipun dalam nada yang lebih tinggi dan dimainkan 2 kali. Menurut Miss Man 12, pencapaian hidup terbesar The Test adalah lulus tes. Meskipun tidak jelas tes apa yang dia lulus. Tidak jelas apakah tes ini adalah tes yang diambil di sekolah, tes dari Dr. Reflex, atau tes CPNS. Nggak tahulah. Tidak termasuk kepalanya. The Test adalah karakter kedua yang dapat dilihat dari sudut 360 derajat, dengan First Price yang pertama dan Dr. Reflex yang ketiga. Nama file untuk sprite tubuh The Test ditulis dengan "Oh no", frase yang sama yang digunakan dalam salah satu voice line-nya First Price dan Beans dalam Baldi's Basic Plus. Suara Dead Screen 99 juga sprite penyerang Arts and Crafters yang ditulis dengan "Oh no". Juga di Baldi's Basic Classic dan Birthday Bash ada kemungkinan untuk melihat The Test dari jendela sebelum dia menyadari kalau player sedang melihatnya.
Beans adalah manusia yang digambarkan dengan bentuk tudih, dengan mulut besar yang terbuka, tidak memiliki gusi, dan berbentuk seperti toilet. Dia memakai topi beanie bergaris ungu dan kuning. Oleh karena itu dia diberi nama Beans. Dia memiliki mata aneh, gigi bengkok, alis datar yang mengambang, dan dagu yang besar. Lengannya pendek dan memiliki 4 jari di masing-masing tangan. Dia memakai kemeja merah muda, celana magenta tua, dan sepatu runcing berwarna magenta tua juga. Dia berbicara dengan suara mekanis yang terdistorsi dan bergema, yang hampir dapat membuat semua lainnya sulit dipahami apa yang sebenarnya dia katakan, kecuali jika menggunakan teks. Does anyone want to see something cool? Hey, who's looking to see a new trick? One pair of buckle my shoes, 3 got gum for you. Buka a chuma, buka a tutu, it's tons of fun. I skip all day, I skip to push the pain away. Feast your eyes while I feast on my gun. Psst, don't let the grown-ups spot this. Hey you, watch this. Prepare yourself for something awesome. Watch the proud of the world. I can't look. Hands up. Oh no. Flower in the best. Watch out. Beans suka mengesankan murid lain dengan meniup gelumbung permen karet, tetapi memperingatkan murid lain untuk tidak membiarkan orang dewasa melihatnya, yang berarti bahwa jika dia melakukannya dan dilihat oleh orang dewasa yang di sini para guru di sekolah ini, dia akan mendapatkan hukuman. Saat player masuk ke dalam garis pandangnya, Beans akan meludahkan permen karet besar berwarna merah muda kepada player di lokasi manapun, ya kebanyakan di lorong sih. Beans hanya dapat meludahkan permen karet dalam garis lurus, dan arah permen karet tergantung di mana player berada. Siapapun, baik player ataupun NPC yang bersentuhan dengan permen karetnya, akan terperangkap dalam permen karet lengket, dan kecepatan bergeraknya berkurang drastis selama 10 detik. Nah, safety scissors dapat digunakan untuk memotong permen karet Beans jika terkena permen karet tersebut. Dalam Baldi's Basic Classic Remastered, Beans adalah salah satu dari 3 karakter yang secara eksklusif muncul dalam demo style bersama dengan Chalkless dan Cloudy Cooter. Dalam Baldi's Basic Kickstarter eksklusif demo dan sebelum Baldi's Basic Plus versi 0.1.2, AI Beans tidak jauh berbeda, tetapi permen karetnya memperlambat player jauh lebih lambat dari biasanya dan juga tidak dapat dipotong dengan safety scissors. Beans bisa membantu dalam beberapa kesempatan karena permen karetnya bisa memperlambat karakter yang lebih berisiko. Contohnya kayak Baldi untuk memperkecil peluangnya mengejar player. Juga jika player memiliki bisuda, itu akan dapat mendorong permen karetnya Beans. Jika waktunya tepat, permen karet tersebut dapat diarahkan langsung ke NPC, seperti Baldi. Permen karet tersebut juga dapat mengenai Beans saat didorong oleh bisuda. Nah, Chalkless merupakan satu-satunya karakter yang kebal terhadap permen karetnya Beans. Tetapi ini bukan hal yang penting, karena Chalkless tidak pernah terlihat di lorong dan hanya aktif di dalam kelas, juga ruangan fakultas. Beans pertama kali dibuat oleh karakter untuk fan game Baldi's Basic milik Padre Snow Mizzle, yaitu orang yang bertugas mendesain karakter Beans ini dalam game Baldi's Basic. Nah, konsepnya si Beans ini dibuat oleh Malik Sheikh. Beans ini diketahui berumur sekitar 25-30 tahun. Meskipun begitu, dia tetaplah seorang pelajar yang tertahan selama itu karena dia payah dalam matematika. Buset, udah tua juga ternyata nih si Beans ya. Gak lulus-lulus aja GG cuy. Beans memiliki diskalkulia, yaitu cacat yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan belajar berhitung, yang menjelaskan mengapa ia tertahan selama bertahun-tahun, mengingat sekolah Baldi hanya mengajarkan matematika. Informasi ini dikonfirmasi oleh Padre Snow Mizzle dalam grup obrolan Discord-nya ketika ditanya apakah Beans mengalami gangguan ini. Nah, jika Beans berusia 30 tahun, ia akan lebih tua dari Baldi yang usianya dipastikan 29 tahun. Beans awalnya akan menjadi rekan player. Padre Snow Mizzle memberikan contoh untuk ini saat Beans akan menyemprotkan bisuda ke NPC. Nah, salah satu dialog ketika permen karetnya mengenai NPC berasal dari ingatan buruk Beans tentang kaserol. Nah, bagi yang nggak tahu, kaserol adalah sejenis panci atau mangkuk besar yang digunakan untuk memasak berbagai hidangan yang dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam oven. Setiap kali Beans membuka internet, dia suka menonton video kucing. Ya, ini adalah gambar yang dipost Padre Snow Mizzle di Twitternya.
Nah, Beans ini adalah salah satu dari karakter yang tidak didesain oleh Mistman 12. Ya, lebih tepatnya yang ngedesain Beans ini adalah si Padres No Mizzle. Bahkan suaranya juga diisi oleh Padres No Mizzle. Ada sebuah fitur yang belum sempat ditambahkan ke dalam game, yaitu ketika prinsipal melihat Beans meledakkan permen karetnya, Beans akan terkena detention. Meskipun permen karetnya Beans tidak menempel secara visual pada NPC tertentu seperti playtime, hal itu masih akan tetap mempengaruhi kecepatan mereka. Hal ini dapat dengan mudah terlihat ketika karakter manapun dilem saat diarahkan ke arah yang berlawanan. Nah, ini adalah beberapa desain art yang dibuat Padres No Mizzle dari si Beans ini. Dr. Reflex muncul sebagai karakter humanoid yang dibuat dari tanah liat yang menyerupai boneka kain dengan rambut coklat yang diikat. Rahang atasnya memanjang menjadi hidung besar, 4 jari di setiap tangan, mata biru, dan mulut berbibir merah dengan 2 gigi tonggos di depannya. Ia mengenakan kemeja putih dengan kancing hitam, stetoskop abu-abu, celana hitam, sarung tangan biru muda, dan sepatu coklat. Ia memiliki suara energik yang sepertinya dipercepat atau diperlambat secara acak. Does anyone need a checkup? I'll test your reflexes. Who wants their reflexes checked? Anyone feeling down? Come and see me. My test will heal what ails you. Think fast. Whoa! First try. Good job. That was fast. Everything looks good. All done. The test results conclude that you are healthy. The test results are indisputable. Uh-oh. Whoops. Too slow. Do it faster next time. That's the wrong one. Hit the circle. Try again. What? Your session's not over yet. I just need to finish your test. Get that? This will hurt a bit. Don't be afraid of my hammer. Where to go? This will look better on my resume. You're gonna make me cry. See? That wasn't so bad. Saat mengejar player, suaranya perlahan akan meninggi hingga Dr. Reflex menangkap atau kehilangan jejak player. Saat ia marah, Dr. Reflex akan mengambil palu Mjolnirnya dan memegangnya di atas kepalanya dengan kedua tangan. Seperti halnya First Prize dan The Test, Dr. Reflex ini memiliki sprite yang bersudut dan karenanya ia dapat dilihat dari berbagai sudut. Dr. Reflex pertama kali muncul di floor 2 dan juga muncul di kliniknya. Setelah muncul, dia akan berkeliling di lorong dengan cara yang unik. Setiap kali mencapai tujuan, ia akan berhenti selama 1 detik, berputar ke arah tujuan berikutnya, menunggu 1 detik lagi, dan mulai menuju ke tujuan tersebut. Jika Dr. Reflex melihat player, ia akan berhenti selama kurang lebih 2 detik dan melihat ke arah yang dilihatnya. Begitu melihat player, ia akan mengejar player dan kemudian memulai kuis ngeselinnya. Saat dia menangkap player, player dapat bersembunyi di ruangan atau menggunakan Dirty Shark Eraser untuk menghalangi penglihatan Dr. Reflex. Jika player berjalan pergi selama kuisnya, ia akan marah, menunggu 2 detik, dan menuju kliniknya untuk mengambil palu Mjolnirnya dan mulai memburu player. Dr. Reflex akan menggunakan palunya untuk menggeprek karakter apapun yang bersentuhan dengannya, dan efeknya akan bertahan selama 30 detik. Seperti Baldi, Dr. Reflex mampu mendengar semua suara, yang biasanya akan membuat Baldi waspada, dan juga menggunakan tape player atau telepon umum akan membuatnya tuli selama 30 detik. Tidak seperti karakter lainnya yang bisa melihat player dari semua sudut,
Dr. Reflex hanya bisa melihat player selama player berada di depannya atau dalam penglihatan tepinya. Nah, karakter yang tergeprek oleh palunya Dr. Reflex tidak akan dapat berinteraksi seperti biasa, kayak First Prize yang tidak akan mendorong player, Arts and Crafters yang tidak dapat memindahkan player, Baldi yang tidak akan membuat player game over, dan lainnya. Jika player tergeprek palu Dr. Reflex selama event banjir, player dapat masuk ke dalam air sebagai cara untuk bersembunyi sementara dari Baldi ataupun karakter lainnya. Namun digeprek oleh palu Dr. Reflex juga berarti player tidak dapat meraih benda apapun, termasuk buku catatan ataupun berinteraksi dengan beberapa item. Menggunakan item faculty name tag akan membuat Dr. Reflex mengabaikan player dan tidak akan mengejar player untuk memulai minigamenya. Nah, Dr. Reflex pertama kali muncul dalam salah satu komik strip lama milik Mistman 12, Baltimore, di mana ia terlihat sedang memeriksa lututnya Baldi, yang mengakibatkan ia mendapatkan tendangan tak sengaja oleh Baldi. Nah, tahu nggak kalau Dr. Reflex adalah karakter Baldi's Basic pertama dan satu-satunya yang terbuat dari tanah liat. Karakter ini juga tampaknya terinspirasi oleh Wallace dari serial Wallace dan Gromit. Napolinya Dr. Reflex terungkap di postingan Instagramnya Mistman 12, di mana ia menjelaskan bahwa model Dr. Reflex tidak dapat menahan palu refleks itu sendiri, jadi dia harus memasang sistem pendukung untuknya. Dalam sebuah postingan Kickstarter, sprite Dr. Reflex terungkap, namun sprite tersebut dipastikan sebagai pengganti karena bersifat statis. Sprite tersebut kemudian diubah setelah versi 0.4 dirilis. Nah, model Dr. Reflex memakan waktu sekitar 60 jam untuk dibikin, beberapa malam untuk difoto, dan seminggu untuk didigitalkan dan diedit sepenuhnya. Ini sudah dijelaskan oleh Mistman 12 sendiri. Nah, juga Mistman 12 mengonfirmasi kalau Dr. Reflex tidak memiliki lisensi medis. Dr. Reflex tampaknya kidal karena ia terlihat memegang palu perkusi di tangan kirinya dalam banyak gambar, termasuk gambar promosi untuk bonekanya. Nah, Dr. Reflex memiliki sprite terbanyak di antara semua karakter dalam seri Baldi's Basic sejauh ini, dengan total 313 sprite. Hal ini dikarenakan ia memiliki varian dari setiap animasinya untuk setiap rotasi sprite-nya. Ya, kalian udah pada tahu lah kalau Baldi ini adalah musuh utama di game ini, di mana dia akan mengejar kita ketika kita salah menjawab soal. Dia juga bisa dibilang kepala sekolah lain selain prinsipal di sekolah kematian ini, di mana hampir semua hal di sekolah ini dia yang ngatur. Mulai dari urusan-urusan sekolah sampai ke urusan luar sekolah seperti field trip, dia juga yang ngatur. Sudah banyak teori juga yang udah gue bahas tentang si botak ini. Ya, kalian bisa cek untuk pembahasan teorinya di channel YouTube gue ya. Nah, tahu nggak kalau Baldi muncul sebagai cameo dalam game horror indie Strange Terror from the Deep. Baldi juga muncul sebentar di game Night of the Consumer sebagai gantungan kunci di saku kiri ransel di awal cerita. Dan terakhir, Baldi juga menjadi cameo Easter egg di Buffy's Bunker, sebuah game yang dibuat oleh J.K. Bean. Nah, walaupun Baldi adalah seorang guru, namun ada beberapa petunjuk yang membuktikan bahwa Baldi sebenarnya tidak bisa menulis ataupun mengeja dengan benar, seperti Bald Bus di busnya, dan juga ruangan ejaan di Baldi's Basement. Terdapat banyak buku dengan tulisan yang sangat nggak jelas. Gambar pertama Mistman 12 tentang Baldi berasal dari kumpulan komik yang dibuatnya berjudul Baltimore, di mana Baldi di komik ini diceritakan memiliki seorang anak cowok dan seorang istri di komik lama Mistman 12 ini. Tetapi Mistman 12 telah mengatakan bahwa dia tidak mengetahui fakta mana tentang Baldi yang masih canon. Mistman 12 menamakan komik ini Baltimore karena ia botak. Namanya Baldi, ia selalu ingin makan lebih banyak dan ia tinggal di Baltimore. Nama komik ini juga diambil dari ide-idenya Mistman 12 di masa kecilnya. Menurut wawancaranya di Game Jolt, Baldi dalam serial komik Baltimore dan Baldi dalam serial game Baldi's Basic berbeda. Perbedaannya terlihat di profesi keduanya. Di Baltimore, Baldi adalah seorang penemu, dan di game Baldi adalah seorang guru. Dan ini dikatakan langsung oleh Mistman 12. Namun sebenarnya Baldi dalam game berprofesi keduanya. Ya, Baldi dalam game memang lebih ditonjolkan dari sisi gurunya. Namun jika kita jelajahi semua seri dalam game Baldi's Basic ini, kita akan mengetahui kalau Baldi ini sebenarnya juga adalah seorang penemu. Ini dilihat dari barang-barangnya dalam game seperti mesin matematika, mesin kabut, portal poster, shrink machine, dan penemuannya tentang pembalikan gravitasi.
Nah, semua alat ini juga ditemukannya karena kesukaannya akan sains. Ya, walaupun masih di bawah kesukaannya akan matematika sih. Baldi ini diceritakan berumur 29 tahun dan lahir pada 3 Juni. Nah, jika kita ikuti teori kalau setting waktu game Baldi ini terjadi pada tahun 1999, maka Baldi seharusnya lahir pada tahun 1970. Baldi ini juga sangat menyukai apel, di mana mungkin saja kesukaan Baldi pada apel terinspirasi oleh stereotip guru yang menyukai apel. Nah, animasi Baldi yang melambaikan tangan namun kayak orang tipes ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan, namun tetap digunakan dalam permainan karena tampilannya yang lebih mengagetkan. Missman12 awalnya mengatakan bahwa kemunculan pertama Baldi di internet adalah di Twitter, Baldi komik miliknya yang telah dihapus. Namun hal ini dikoreksinya ketika ia membuka arsip Miiverse miliknya dan menemukan bahwa kemunculan pertama Baldi di internet sebenarnya adalah di sketsa Miiverse Game and Wario miliknya ini, yang sebenarnya udah pernah gua bahas. Nah, tahu nggak kalau Baldi pernah melakukan sesuatu yang mungkin keji pada tahun 1992, tetapi dia tidak akan mengakuinya sampai dia tertangkap. Dan perbuatannya ini juga masih belum diketahui apa. Mungkin ini bisa kita bahas di pembahasan teori nanti ya. Missman12 pernah mengisi suara Baldi dalam animasi Mysterious Jar oleh Splinza. Oh, hi there. Dan dalam animasi Baldi Gets Bullied oleh Explosi. I've suffered from my baldness long enough. Dalam Baldi's Basic Plus, kita dapat menggunakan indera pendengaran Baldi yang luar biasa untuk mengelabuinya agar bergerak ke area yang salah. Dengan pintu atau locker, player dapat membukanya, lalu menjauh ke area yang berlawanan dengan Baldi. Jika berhasil, Baldi akan bergerak ke arah pintu atau locker, kemudian bergerak secara aset kembali setelah ditipu. Balik lagi ke animasi melambaikan tangan ini. Dalam Baldi's Basic Classic ataupun Baldi's Basic Birthday Bash, animasinya lebih smooth dibandingkan game ataupun demo lain karena animasinya yang versi ini memiliki 99 frame, sedangkan jumlah total frame animasi dibagi setengahnya di Plus dan Classic Remastered. Nah, Missman12 telah mengungkapkan bahwa di beberapa titik selama pengembangan game, Baldi memiliki file dialog yang tidak digunakan dengan suara burung beo di akhir lain, di mana ini adalah referensi ke Mrs. Fall dari The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius. Namun sayang, file suara Baldi ini sudah terhapus di seluruh file game. Nah, Baldi's Basic Birthday Bash lain. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, right-click on the object with the quarter selected. That's how you use items, you know. Nah, lain ini dihapus karena Baldi memberikan hadiah kepada player dan bukan quarter. So, itu dia untuk pembahasan semua detail menarik karakter dari semua karakter dalam game Matematika Kematian ini. Sebenarnya pembahasan ini belum sepenuhnya kelar, karena masih ada beberapa karakter rahasia yang juga punya detail menariknya. Mungkin nanti akan gua bahas di video lain ya. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zayclayrafa. Gua di sini dan bye.